pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan untuk kita bersama Senin tanggal 10 Agustus 2020 diambil dari Perjanjian Baru 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10 dengan perikop nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebelum bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari bersama kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Beri kami hati yang mau mendengar dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan, karena kami sungguh percaya ketika kami giat untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membaca 2 ayat saja dari firman Tuhan ini, terutama di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsu karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di tangan saya sekarang ada selembar uang kertas 50.000. Uang kita tahu ada yang palsu, ada yang asli. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita dapat tahu bahwa uang ini asli atau palsu? Tentu dari tampilannya, dari tekstur kertasnya, dan juga dari tulisan, juga gambarnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada cara sederhana supaya kita bisa tahu bahwa uang ini asli atau palsu. Cara ini sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara dilihat, diraba, kemudian diterawang. Atau mungkin cara lain yang Ibu Bapak ketahui. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini tentu tidak hanya uang saja yang dapat dipalsukan, tetapi hal-hal lain termasuk juga dokumen penting seperti ijazah, kemudian barang-barang seperti kosmetik, tas, sepatu, bahkan saat ini informasi pun juga bisa dipalsukan yang kita kenal dengan hoax atau berita palsu atau juga berita bohong. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita secara rohani Bapak Ibu jemaat Tuhan? Hari ini kita diperhadapkan dengan firman Tuhan dari surat Rasul Petrus yang kedua yang ditulis untuk jemaat secara khusus di Asia Kecil. Tentu sebelum ia mati, terutama tentang ancaman atau serangan dari guru-guru palsu yang dapat mengancam landasan iman kebenaran orang percaya pada saat itu. Tentu juga dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka dapat menyesatkan kehidupan orang percaya dengan 2 hal. Yang pertama dengan cara hidup mereka yang jahat, kemudian dengan teologi mereka yang tidak sehat. Kita dapat melihat ciri-ciri mereka. Kita dapat mengenal mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka hidup dalam hawa nafsu. Mereka menyangkal Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Pelayanan mereka tidak sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi.
Dan kemudian ciri-ciri yang lain adalah mereka tega mencemarkan kedaulatan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa ganjaran bagi mereka yang hidup demikian? Jika kita boleh melihat nas ini dari ayat keempat sampai ayat yang ke-10, kita dapat melihat bagaimana Allah membinasakan orang-orang fasik yang hidup di zaman Nuh dan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kita dapat melihat bagaimana Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dan hanya menyelamatkan Lot. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, artinya Tuhan tahu bagaimana caranya membinasakan kehidupan orang fasik dan menyelamatkan kehidupan orang yang tetap setia dan saleh meskipun hidup di tengah-tengah orang fasik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari perenungan hari ini? Kita dapat melihat sesuai dengan subtema kita di bulan ini, maka kita diminta untuk terus berakar dalam kebenaran dan firman Allah, sehingga godaan apapun, penyesatan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita tetap bertahan untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan dan tetap hidup taat, hidup benar, hidup saleh di dalam pertolongan Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang akan memampukan kita untuk bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nuh dan Lot di zamannya, yang tetap hidup berakar, bertumbuh dalam kebenaran dan firman Allah. Tuhan Yesus yang memampukan dan menolong kita. Amin. Bersama kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, bersama-sama kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami, terutama menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena kembali boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu tetap berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, yang semuanya kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kemanapun kaki kami melangkah, tinggal diam dan pergi, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menuntun dan akan selalu ada di depan kami. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.